Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dengan NIM 1123100325. Di sini saya akan mempresentasikan teori tentang hukum bisnis dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, membahas tentang hukum itu sangatlah penting bagi kehidupan yang sekarang ini karena hukum membawa keadilan untuk kita semua. Sebelum itu, kita akan membahas tentang teori pengertian hukum bisnis. Nah, sebelum ke hukum bisnis, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu hukum? Nah, teman-teman, pengertian hukum adalah seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang di dalamnya yaitu ada hak dan kewajiban, serta perintah dan larangan yang di dalamnya terdapat sanksi bagi yang tidak bisa menaatinya nih. Oke, selanjutnya yaitu ada tentang tujuan hukum. Yang pertama itu ada keadilan. Nah, untuk keadilan bagi hukum itu kita harus mencapai sebuah keadilan untuk masyarakat yang luas. Yang kedua itu ada kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini di dalam hukum juga menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi hukum karena harus dijadikan sebagai manfaat untuk masyarakat yang luas. Nah, selanjutnya itu ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini dijadikan sebagai aspek untuk mencapai keadilan-keadilan bagi masyarakat luas, terutama mendapatkan hak-hak dan kewajiban serta diskriminasi yang sama. Selanjutnya yaitu ada subjek hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada manusia dan badan hukum. Selanjutnya kita akan masuk ke manusia. Nah, manusia pada dasarnya dinyatakan sebagai subjek hukum sejak dia lahir dan berakhirnya ketika dia telah meninggal. Nah, artinya manusia sebagai subjek hukum adalah kodrat yang tidak dapat disangkal ataupun dilepaskan. Maksudnya, anak yang masih dalam kandungan pun atau sebelum lahir dapat menjadikan subjek hukum jika kepentingan hukumnya menghendaki. Sementara orang yang dewasa namun tidak cakap atau dalam artian mempunyai gangguan jiwa statusnya sebagai subjek hukum yang tidak berlaku. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke badan hukum. Badan hukum itu dibagi menjadi dua, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan sama halnya seperti manusia, dan biasanya badan hukum melakukan tindakan hukum itu diwakili oleh pengurus-pengurus yang profesional. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fungsi hukum. Nah, teman-teman, fungsi hukum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada rekayasa sosial, yang kedua yaitu ada pemeliharaan ketertiban, yang ketiga yaitu ada penyelesaian sengketa, dan yang terakhir yaitu ada kontrol sosial. Nah, mari kita bahas yang pertama yaitu rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial itu sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Nah, yang kedua yaitu pemeliharaan ketertiban. Pemeliharaan ketertiban yaitu di mana kondisi masyarakat yang ideal perlu diatur serta dipelihara dan dijaga untuk menjadikan kondisi yang lebih ideal. Nah, selanjutnya yaitu ada penyelesaian sengketa. Jika terdapat sengketa dan perselisihan di tengah masyarakat, hukum merupakan instrumen vital di dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kontrol sosial. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai kontrol masyarakat. Dengan demikian, sosial kontrol bertujuan mencapai keserasian dan harmoni dalam masyarakat. Oke, teman-teman, kita sudah membahas tentang ada pengertian hukum, ada tujuan hukum, ada subjek hukum, serta fungsi hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bisnis. Pengertiannya seperti apa sih? Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Itu adalah pengertian hukum. Oke, teman-teman, di samping saya itu ada diskursus tentang hukum bisnis. Nah, ada 11 bagian, di antaranya itu ada pasar modal, ada persaingan usaha, ada kontrak, ada ketenagakerjaan, ada perbankan, ada transaksi bisnis, arbitrase, HKI, energi dan sumber daya alam, kepailitan, dan perusahaan. Nah, itu adalah diskursus tentang hukum bisnis. Oke, baik teman-teman, setelah kita membahas tentang hukum serta hukum bisnis, baik dari pengertiannya, tujuannya, fungsinya, subjeknya, dan lain-lain, kita akan membahas tentang perjanjian dan kontrak. Mungkin teman-teman sudah
sangat familiar banget tentang apa sih itu kata perjanjian dan kontrak. Nah teman-teman, di sini saya akan membahas secara singkat apa sih itu pengertian dari perjanjian, kontrak, dan bonusnya saya akan membahas tentang MOU. Nah teman-teman, pengertian dari perjanjian itu adalah perbuatan dengan dimana satu orang atau lebih ini mengikat ke orang lain ataupun lebih. Jadi si perjanjian ini adalah suatu di mana orang ini melakukan kerjasama kepada orang lain ataupun lebih. Nah selanjutnya yaitu ada kontrak. Kontrak ini bisa diartikan sebagai suatu perjanjian tertulis nih antara dua orang ataupun lebih yang menciptakan suatu kewajiban untuk berbuat ataupun tidak berbuat suatu hal yang khusus. Jadi si kontrak ini adalah perjanjian tertulis secara sah. Nah selanjutnya yaitu ada MOU, yaitu perjanjian pendahuluan yang berisi hal-hal pokok yang akan dituangkan di kontrak selanjutnya nih, tapi di dalamnya itu tidak terdapat hak dan kewajiban sehingga tidak mengikat secara hukum bagi para pihak yang menjalankannya. Jadi dari perbedaan dari perjanjian, kontrak, MOU ini sangat jelas sekali teman-teman. Kalau misalnya perjanjiannya itu melibatkan satu sama lain, sedangkan kontrak ini adalah suatu perjanjian yang menciptakan suatu kewajiban yang secara tertulis, sedangkan MOU ini adalah hal-hal pendahuluan isi pokok yang akan dituangkan ke kontrak selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, syarat sahnya perjanjian itu apa sih? Nah, di sini saya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kesepakatan, yang kedua itu ada hal tertentu, yang ketiga itu ada kausa halal, dan yang keempat itu ada kecakapan. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu biasanya itu terlahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilapan, paksaan ataupun penipuan. Jadi dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada hal tertentu. Nah, suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas nih. Objek tersebut tidak hanya berupa barang maupun bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Itu tergantung dari perjanjian yang kita lakukan atau kita buat. Nah, selanjutnya itu ada kausa halal. Nah, sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, apalagi misalnya kita itu dalam beragama Islam. Selanjutnya itu ada kecakapan. Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan kepribadian para pihak untuk membuat perjanjian. Jadi jangan sampai kita melakukan perjanjian itu melenceng ataupun tidak semestinya atau melanggar undang-undang maupun hukum. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya pembahasan tentang hukum bisnis. Apabila salah kata dan kurangnya informasi, saya mohon maaf. Sampai jumpa.